Bab 355 benar-benar tak terkalahkan. Zulu menarik napas dalam-dalam, dan tangisannya nyaris berhenti. Apakah cinta membutuhkan alasan? Aku jatuh cinta padanya, setidaknya aku masih mencintainya sekarang, bahkan jika dia meninggalkanku, akankah cinta ini menghilang? Apa yang kamu tanyakan? Pertanyaan, pergilah ke neraka. Hukuman yang pernah muncul pada Wu Feng muncul kembali. Dengan kilatan cahaya, Zulu tidak bisa menahan teriakan. Dai Huabin berjuang mati-matian. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa hatinya sakit. Sosok terdalam di pikirannya yang paling dalam, wanita cantik berwarna pink biru, sepertinya banyak memudar. Seperti kata pepatah, lihat kebenaran dalam kesulitan, pada saat ini, dia sepertinya melihat hatinya dengan jelas. Dia berteriak panik di dalam hatinya. Jangan sakiti dia, pukul aku jika kamu mau. Cinta murni, perasaan yang tulus terungkap. Aku bersumpah di kursi ini, membaca perasaan tulusmu, dan menyayangkanmu sekali. Ketulusan tingkat pertama, berlalu. Cahaya memudar, Zulu jatuh kembali ke posisinya, tetapi dia masih tenggelam dalam keterkejutan. Lampu berputar muncul lagi, kali ini, masih hanya berputar kurang dari satu lingkaran penuh dan kemudian berhenti. Tujuannya adalah Wang Qiwer. Cahaya menyebar, dan tubuh Wang Qiwer bangkit. Wajahnya masih dingin. Dia pernah mendengar kata-kata Dai Huabin dan Zulu sebelumnya, tapi baginya, suasana hatinya tidak banyak berubah. Dia juga tidak sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi di tempat ini. Apakah kamu punya kekasih? Pertanyaan yang sama muncul. Wang Qiwer berkata dengan dingin, saya tidak punya. Kalau begitu, apakah kamu pernah mencintai seseorang? Suara datar itu segera bertanya. Wang Qiwer berkata dengan dingin, tersayang. Siapa dia? Huo Yuhao. Wang Qiwer menjawab dengan tenang. Dia tidak perlu menyembunyikan perasaannya untuk dirinya sendiri. Pada saat ini, Huo Yuhao juga segera mendengar suaranya. Qiwer. Hati Huo Yuhao tergerak. Jawaban Wang Qiwer untuk suara polos itu terdengar di telinganya dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika Wang Qiwer mengatakan bahwa orang yang dia cintai adalah dirinya sendiri, Huo Yuhao tidak bisa menahan senyum pahit di wajahnya, serta sedikit kesedihan. Qiwer, bagaimana aku? Apakah dia mencintaimu? Suara datar itu terus bertanya. Wang Qiwer berkata, saya tidak menyukainya. Lalu kamu masih mencintainya? Cinta. Wang Qiwer sepertinya terlalu malas untuk berbicara, dan jawabannya menjadi semakin pendek. Baru saja Dai Huabin bilang dia mencintaimu, bagaimana menurutmu? Tidak. Jika kamu harus memilih lagi, apakah kamu masih memilih untuk jatuh cinta dengan Huo Yuhao? Suara datar itu terus bertanya. Ya, jawaban Wang Qiwer kali ini agak aneh. Mengapa? Wang Qiwer menarik napas dalam-dalam dan berkata, meskipun aku benci perasaan bahwa dia tidak menyukaiku, aku juga menyukai perasaan bahwa aku menyukainya. Cinta membuatku berbeda. Jika suatu hari, dia menghadapi krisis hidup dan mati, maukah kamu memberikan nyawanya untuknya? Wang Qiwer berkata dengan acuh tak acuh. Saya telah mencobanya, jadi saya akan menjawab Anda dengan tegas, saya akan. Huo Yuhao telah mendengarkan dengan tenang. Dia tidak terkejut dengan jawaban Wang Qiwer sampai kalimat terakhir ini. Dia sudah mencobanya. Apa yang dia coba? Sudahkah kamu mencoba mati untukku? Kapan? Mengapa saya tidak tahu? Kejutan batin Huo Yuhao saat ini bisa dibayangkan. Untuk sesaat, seluruh tubuhnya tumpul. Jika kamu mati sekarang, dia bisa hidup, apakah kamu masih mau? Suara datar itu sepertinya tidak mau menyerah. Sedikit sarkasme muncul di wajah Wang Qiwer. Ayo, jawabannya sangat bahagia dan mutlak. Tapi dua kata sederhana ini memberi Huo Yuhao rasa sesak yang tidak bisa bernapas. Qiwer, dia. Waktu sepertinya berhenti. Setelah beberapa saat, suara datar itu terdengar lagi. Aku tidak suka nadamu, tapi aku menghargai kemajuanmu yang tak tergoyahkan.
Hati sejati tingkat pertama, lewati levelnya. Wang Qiwer jatuh dan tubuhnya disegel lagi. Cahaya keemasan segera menimpa Huo Yuhao. Kepompong cahaya menyala dan Huo Yuhao lepas landas. Akhirnya bisa melihat segala sesuatu di dunia luar dengan jelas lagi. Hati Huo Yuhao sama sekali tidak rileks. Hatinya masih sangat terguncang oleh kata-kata Wang Qiwer sebelumnya. Apakah kamu punya kekasih? Suara datar itu bertanya dengan dingin. Sudah, jawab Huo Yuhao tanpa ragu-ragu. Siapa dia? Wang Donger. Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam, sedikit menenangkan suasana hatinya. Tiba-tiba, Wang Donger bisa mendengar suaranya. Meski sudah tahu jawabannya, hati Wang Donger masih sangat manis saat Huo Yuhao mengatakan bahwa kekasihnya adalah dirinya sendiri. Apakah dia orang favoritmu? Suara datar itu bertanya. Ya, jawaban Huo Yuhao masih tidak ragu-ragu. Wang Qiwer berkata barusan, orang yang dia cintai adalah kamu seharusnya mendengarnya. Bagaimana menurutmu? Aku. Senyuman masam muncul di wajah Huo Yuhao, aku tidak tahu. Qiwer adalah gadis yang baik. Jika aku tidak bertemu Donger dulu, mungkin aku akan jatuh cinta padanya. Namun, hatiku telah hilang oleh Donger. Penuh. Kalau begitu, kamu tidak meninggalkan celah untuk Wang Qiwer. Tidakkah kamu berani mengatakan bahwa kamu belum digerakkan olehnya? Suara datar itu tiba-tiba menjadi parah. Huo Yuhao tertegun. Aku akui aku telah tersentuh. Itu karena penampilannya persis sama dengan Donger. Hatiku padanya saat itu sebenarnya karena Donger yang sangat aku cintai. Jadi, aku hanya bisa maaf untuk Qiwer. Meskipun Wang Qiwer juga memahami tekad Huo Yuhao, ketika dia benar-benar mendengar kata-kata ini dari Huo Yuhao, dia masih merasa hatinya dingin. Jika kau melakukannya lagi dan Wang Qiwer dan Wang Donger muncul di hadapanmu pada saat yang sama, dengan siapa kau akan jatuh cinta? Suara datar itu sepertinya tidak ingin melepaskannya, dan terus bertanya. Huo Yuhao tertegun. Saya tidak tahu, karena tidak ada kemungkinan untuk kembali. Di dunia ini, tidak ada yang mustahil. Suara polos itu menjelaskan, dan kemudian melanjutkan bertanya, kamu sangat mencintai Wang Donger, apakah kamu bersedia mati untuknya? Tentu saja saya lakukan. Saya telah mencobanya sejak lama. Saya memiliki keberanian ini. Dalam hati saya, Donger lebih penting daripada hidup saya. Suasana hati Huo Yuhao agak pulih. Nah, pengalaman emosional itu rumit, tapi saya bisa tetap teguh pada hati saya saat menghadapi godaan. Ketulusan tingkat pertama sudah berlalu. Jin Guang berkumpul dan mengembalikan Huo Yuhao ke posisi semula. Dengan gerakan ringan Jin Guang, ia menyapu Wang Donger yang tidak jauh dari Huo Yuhao. Kepompong cahaya menyala dan Donger terbang. Apa kamu punya kekasih? Ya, Donger memiliki senyum tipis di wajah Kiao saat ini. Dia tiba-tiba merasa senang datang ke tempat ini, setidaknya untuk dirinya dan Yuhao, tidak ada tekanan. Apa kebenarannya? Karena ini adalah lembah cinta, biarkan pihak lain menyapa. Siapa ini? Huo Yuhao. Apakah dia favoritmu? Iya. Kamu seharusnya mendengar apa yang dia katakan tadi. Ada orang lain yang juga sangat mencintainya dan bersedia mati untuknya. Orang itu adalah Wang Qiwer, tahukah kamu? Aku tahu, kata Wang Donger tanpa ragu-ragu. Lalu bagaimana menurutmu? Suara datar itu bertanya. Wang Donger berkata, saya tidak punya ide. Bahkan, saya pernah berpikir untuk mencocokkannya. Kenapa? Pertanyaan ini bukan sekedar suara biasa. Bahkan Huo Yuhao yang baru saja menstabilkan pikirannya juga ingin bertanya. Wang Donger berkata, karena Qiwer pantas mendapatkan ini untukku. Cinta itu eksklusif, aku pasti tidak ingin membaginya dengan orang lain. Namun, sejak berhubungan dengan Qiwer, aku bisa merasakan kebaikannya kepada Yuhao. Aku lebih saya bersedia untuk memonopoli Yuhao, tetapi melihat dia sangat kesakitan membuat saya tak tertahankan. Apa kau tidak takut membawa serigala ke kamar?
Suara datar itu bertanya dengan penuh semangat. Wang Donger berkata, "Saya tidak takut. Saya percaya bahwa perasaan Yu Hao untuk saya tidak akan berubah. Faktanya, baik dia maupun Qiwer menolak lamaran saya. Karena Qiwer mengatakan dia tidak dapat menerima amal, dan Yu hanya ada aku di hati Hao." Pada akhirnya, nadanya penuh kebanggaan. Kemudian dia melanjutkan, "Jika Anda ingin bertanya selanjutnya, apakah saya bersedia memberikan hidup saya kepada Yu Hao, maka jawaban saya kepada Anda adalah iya. Namun kenyataannya, terkadang, orang yang masih hidup lebih dari mati. Sakit, saat aku mati, dia akan semakin sedih. Aku rela mati untuknya, tapi aku tidak ingin melihatnya begitu menyakitkan. Jika kita bisa menjadi tua bersama dan terus berjalan hingga akhir hidup, maka aku rela membiarkan dia mati dulu dan aku akan menjaganya pergi ke saat-saat terakhir dalam hidup. Ketika dia meninggalkan dunia ini, aku akan mengikutinya lagi. Aku ingin menghadapi kematian yang dingin sendirian, dan aku tidak ingin dia menghadapinya." Suara datar itu bahkan mendesah. "Jarang sekali bagimu untuk melihat dengan jelas. Apakah Anda punya pertanyaan?" Wang Donger bertanya sambil tersenyum. "Kamu akan menjawab, apalagi yang bisa aku tanyakan?" "Sungguh, lulus level pertama. Saya tidak tahu mengapa, apakah itu Huo Yu Hao, Wang Donger atau Wang Qiwer." Mendengarkan suara polos saat ini, mereka merasa bahwa suara itu sedikit lebih memalukan. Huo Yu Hao tergerak hatinya saat ini. "Donger, kekasihku. Meskipun saya tidak tahu bagaimana saya akan memilih ketika Qiwer dan Anda muncul di depan saya pada saat yang bersamaan, tetapi saya tahu bahwa jika Anda berada di kehidupan selanjutnya dan kehidupan selanjutnya, saya akan tetap memilih Anda untuk menjadi istri saya dan tidak akan pernah berpisah." Cakram emas itu berputar, tapi kali ini tidak langsung berhenti. Tampaknya dipengaruhi oleh Huo Yu Hao, Wang Qiwer dan Wang Donger, dan proses berputar kali ini terasa sangat lama. Setelah sekian lama, Jin Guang akhirnya berhenti. Kali ini, berhenti di tempat Xiao Xiao berada. Xiao Xiao terangkat ke udara, tertahan. "Apakah kamu punya kekasih?" Pertanyaannya tetap, "Ya." Wajah Xiao Xiao Kiao memerah. "Siapa ini?" "Heika itu." Suara Xiao Xiao menjadi sedikit lebih rendah. "Di antara semua orang, dia memang yang paling pemalu." "Apakah dia favoritmu?" "Ya," kata Xiao Xiao lembut. "Hanya satu dari kalian yang bisa pergi dari sini hidup-hidup. Apakah kamu sudah mati, atau dia sudah mati?" Suara datar itu bertanya dengan dingin. Xiao Xiao tercengang. "Tidak bisakah kamu mati? Aku masih muda, aku belum menikah." Wow. Dia benar-benar menangis tiba-tiba. Heika itu sudah bisa mendengar suaranya sekarang. Mendengarkan tangisannya, ekspresi di wajah Kaitu sedikit berubah. "Seseorang harus mati, kamu atau dia." "Jawab aku. Jika kamu tidak menjawab, keduanya akan mati. Kamu memiliki hak untuk memilih. Jika kamu memilih untuk membiarkan dia mati, kamu bisa bertahan." Suara datar itu berkata dengan datar. Xiao Xiao tersedak, wajahnya yang cantik pucat. Baginya, rasa takut akan kematian memang tak tertahankan. Suara datar itu sepertinya akhirnya bertemu dengan orang normal yang takut mati, jadi dia tidak mendesaknya. "Kalau begitu biarkan aku mati. Setelah aku mati, bisakah kamu memberitahu Kaitu untuk tidak memberitahu ibu dan ayahku, dan biarkan dia mengurus mereka? Meskipun Kaitu agak jelek, mereka baik. Percayalah, ibu dan ayah akan menyukainya." Sepertinya sulit, tapi Xiao Xiao masih membuat pilihan. "Seseorang hanya memiliki satu kehidupan. Apakah kamu benar-benar memilih untuk mati sendiri?" Suara datar itu menegaskan lagi. Xiao Xiao berkata, "Aku tidak ingin mati, tapi aku juga tidak ingin mati. Aku mungkin akan lebih takut jika aku melihatnya mati. Tidak sebaik mati sendirian. Bukankah maksudku aku tidak tahu apa-apa ketika aku mati? Bisakah Anda membiarkan saya mati lebih cepat? Saya takut sakit." Kebenaran lulus pertama, lulus.
Tampaknya dia enggan untuk mengatakan sepatah kata pun kepada Xiao Xiao. Cahayanya berkurang, dan tubuh Xiao Xiao segera jatuh dan kembali ditutupi dengan kepompong ringan. Cahaya keemasan menyala, dan Kaitu terbang. Apa kamu punya kekasih? Memiliki, siapa ini? Xiao Xiao, kata He Kaitu dengan tegas. Apakah dia orang favoritmu? Iya. Jika hanya salah satu dari kalian berdua yang dapat hidup, biarkan Anda memilih, Anda ingin menjadi siapa? Pertanyaannya sama, tetapi untuk setiap orang yang dihadapkan pada pertanyaan ini untuk pertama kalinya, itu adalah pilihan hidup dan mati. Kau tahu, He Kaitu tidak bisa mendengar Xiao Xiao melewati babak pertama, dia hanya bisa mendengar Xiao Xiao berkata bahwa dia bersedia mati untuknya dan membiarkan dirinya mengurus keluarganya. Xiao Xiao juga mendengarkan suara He Kaitu saat ini. Dia memiliki kepercayaan pada perasaan He Kaitu untuk dirinya sendiri. Sejak keduanya bersama, He Kaitu telah melindunginya seperti bunga kecil di rumah kaca. Cinta yang dalam itu membuat ketidakpuasan Xiao Xiao dengan penampilannya perlahan menghilang. Aku memilih untuk bertahan hidup sendiri. Setelah terdiam cukup lama, He Kaitu memberikan jawabannya. Saat jawaban ini keluar, mata Xiao Xiao membelalak, dalam sekejap, mata indahnya sudah penuh dengan kabut. Maka siapapun yang takut mati bisa memilih mati untuknya. Aku biasanya sangat mencintai diriku sendiri, Kaitu yang begitu jujur dan jujur, tanpa diduga. Kaitu, kamu, kenapa? Suara datar itu bertanya dengan acuh tak acuh. He Kaitu menarik napas dalam-dalam. Pembalasan bahwa ratusan orang di keluargaku telah terbunuh belum dilaporkan. Aku tidak bisa mati, jadi aku memilih untuk hidup sendiri. Jika Xiao Xiao meninggal, aku sebenarnya akan mati juga. Hatiku sudah mati. Aku akan menjaga festival untuknya sampai balas dendam bertemu, dan aku akan mengikutinya. Jika ada akhirat, saya ingin menjadi hewan peliharaan di sisinya dan diam-diam menjaganya. Jika ada akhirat, saya tidak berharap untuk mendapatkan cintanya lagi, tetapi saya ingin membalasnya dengan cinta kehidupan masa depan setelah kehidupan. Kesalahan dalam hidupku, tapi aku tidak bisa tidak membalaskan dendam keluargaku. Aku tidak bisa melupakan tangan lemah ayahku sebelum kematiannya, dan mata merah darah ibuku yang penuh kesedihan. Kematian hanya melegakanku, tapi aku masih jauh, aku tidak bisa menyingkirkannya. Aku hidup untuk balas dendam. Cintaku pada Xiao Xiao awalnya luar biasa. Aku tidak tahu siapa kamu dan mengapa kamu membawa kami ke sini, tetapi jika kamu bisa, tolong biarkan Xiao Xiao tinggal bersamaku. Maukah kamu turun? Bahkan jika kamu memintaku untuk tidak mencintainya di masa depan dan membuatnya melupakanku, aku bersedia melakukannya. Selain itu, aku bersedia menghabiskan hidupku di masa depan sebagai sapi dan kuda, menjadi binatang buas dengan mengorbankan nyawa Xiao Xiao. Saya mohon padamu. Bibir He Kaitu terkatup rapat, dan bahkan suaranya tampak berbeda dari masa lalu. Itu adalah suara yang penuh magnet dan emosi. Kabut di mata Xiao Xiao akhirnya mengembun menjadi tetesan air mata besar, mengalir di wajahnya. Tetapi pada saat ini, dia tidak lagi memiliki kedinginan dan keputusasaan yang dia miliki sebelumnya, hanya fluktuasi emosional yang panas dan panas. Tubuh He Kaitu bergerak-gerak tak terkendali. Dia tidak tahu apakah Xiao Xiao bisa mendengar suaranya saat ini, dan dia tidak tahu apakah Xiao Xiao akan memaafkannya, tapi dia masih mengucapkan semua kata di dalam hatinya, dan dia tidak menyimpan setengahnya. Tulus dan tulus, paling penuh kasih sayang. Tingkat pertama ketulusan, lulus tingkat. Tingkat kedua, dibebaskan dari ujian. Tingkat kedua Xiao Xiao, dibebaskan dari ujian. Jatuh dengan lembut, He Kaitu kembali ke posisinya. Pada saat ini, pria dengan tubuh 8 kaki masih tidak bisa menahan tangis. Dia tidak peduli dengan pembebasannya, dia hanya takut Xiao Xiao yang dicintainya akan meninggalkannya. Pada saat ini, di antara orang-orang yang berdiri di sekitar rolet aneh ini, 11 orang telah dipilih.
Di bawah premis bahwa Huo Yuhao mengingatkannya untuk mengatakan yang sebenarnya, tidak ada yang dihukum berat. Hanya Wu Feng dan Zulu yang dipukuli karena kata-kata yang menghina, hukuman yang tidak terlalu berat. Dua orang terakhir yang tersisa adalah Su Sanxi dan Jiang Nanan. Cahaya keemasan mengalir dan tetap di tempat Jiang Nanan berada. Kepompong cahaya menyala dan Jiang Nanan lepas landas. Karena dia terpilih pada akhirnya, wajah Jiang Nanan agak jelek saat ini. Terjebak dalam waktu yang lama dan tidak merasakan segala sesuatu di dunia luar, kesepian ini sebenarnya yang paling menakutkan. Untungnya, masih ada cahaya di sekitar, dan warna emas yang samar tidak terlihat menakutkan. Apakah kamu punya kekasih? Suara datar itu terdengar. Jiang Nanan tercengang, tetapi dia masih segera bereaksi. Ya, siapa ini? Su Sanxi. Apakah dia favoritmu? Iya. Jika hanya salah satu dari kalian berdua yang bisa bertahan, biarkan kamu memilih, kamu berharap siapa? Pertanyaan yang sama jatuh pada Jiang Nanan. Wajah cantik dan menawannya tiba-tiba menjadi pucat. Di bawah peringatan Huo Yuhao, dia tahu bahwa dia tidak bisa berbohong. Namun, dia tidak tahu apakah Su Sanxi dapat mendengar suaranya sendiri saat ini. Saya harap saya bisa bertahan, kata Jiang Nanan dengan susah payah. Alasan, aku ingin menjaga ibuku. Jika aku mati, tidak ada yang akan merawat ibuku. Jika tidak ada yang merawatnya, dia akan mati juga. Ibuku dan aku selalu bergantung satu sama lain. Aku bisa melakukan apa saja untuk ibuku. Aku mencintai Sanxi, tapi aku cintai ibuku lebih lagi. Jika aku harus memilih satu, aku hanya bisa memilih hidup untuk diriku sendiri dan untuk ibuku. Aku akan mempertahankan festival untuk Triseton, dan ketika ibuku pergi, aku akan menemukannya. Ketika Jiang Nanan mengucapkan kata-kata ini, dia tidak ragu-ragu, dan bahkan tidak ada terlalu banyak fluktuasi emosional, seolah-olah dia menyatakan hal yang biasa. Jelas, posisi ibunya telah tertanam dalam di hatinya. Cinta dan kasih sayang keluarga, bisa dikatakan, apakah Anda lebih menghargai kasih sayang keluarga? Lalu apakah Anda layak mendapatkan Su Sanxi? Jiang Nanan tersenyum pahit. Tanpa seorang ibu, tidak akan ada saya di dunia ini. Maaf Sanxi, saya akan membayarnya kembali di paruh kedua hidup saya. Sebaliknya, mengapa Anda ingin memisahkan kami? Mengapa Anda ingin hanya satu orang yang bertahan untuk orang yang kita cintai? Saya tidak tahu siapa Anda, tetapi jika Anda melakukan ini, tidak ada kemungkinan lain selain membuat kami menderita. Atau, Anda membunuh kami semua. Kita semua mati, dan ibu saya juga akan mati, saya akan terus bersama mereka di dunia lain. Benar-benar level pertama, lulus. Suara datar itu tidak mengajukan pertanyaan lagi, seolah sedikit malu, dia langsung mengumumkan bahwa Jiang Nanan telah lulus level. Jiang Nanan kembali. Cahaya keemasan hampir jatuh ke Su Sanxi pada saat berikutnya dengan teleportasi. Cahaya keemasan beredar, Su Sanxi lepas landas. Apakah kamu cabul? Su Sanxi tidak bisa menahan teriakan ketika dia bisa berbicara. Pop! Sebuah cambuk panjang yang dipadatkan dari cahaya keemasan menghantam Su Sanxi dengan keras. Su Sanxi berteriak, hanya untuk merasakan rasa sakit yang tajam dari tempat dia ditarik, dan dia tidak bisa menahan rasa sakit di kedalaman jiwanya. Kamu akan baik-baik saja selama 3 cambukan. Papa. Saya tidak tahu apakah itu karena sikap Jiang Nanan yang membuat marah keberadaan aneh ini. Ketiga cambuk itu langsung mengenai tubuh Su Sanxi, menyebabkan Su Sanxi menjerit lagi dan lagi kesakitan. Tidak ada cara untuk menahan rasa sakit seperti itu, dan dia tidak bisa melakukannya tanpa berteriak. Jiang Nanan cemas sendirian, tetapi tidak ada cara lain, dia hanya bisa mengutuk dalam hatinya.